Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman. Keberapa sih? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang ke-6. Sebelum membahas mengenai pengertian dari qada dan qadar, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua adalah memahami hikmah iman kepada qada dan qadar. Dan yang ketiga adalah menunjukkan hikmah iman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada bisa diartikan sebagai ketetapan dan kehendak Allah. Secara istilah, qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Zaman azali adalah zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta ini. Adapun contoh dari qada yang pertama adalah matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Dan kematian pasti datang menjemput kita. Bumi dan planet berputar pada porosnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur seluruh alam jagat raya ini. Adapun pengertian qadar, secara bahasa qadar berarti ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Ada yang tahu? Ada berapakah takdir itu? Ya, benar. Takdir ada 2. Yang pertama adalah takdir mubram dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia lagi. Contohnya, kematian kita, jodoh kita, rezeki kita, jenis kelamin kita, bahkan siapa orang tua kita tidak tahu. Karena semua telah ditentukan sejak zaman ajali. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah melalui usaha manusia itu sendiri. Contoh dari takdir mu'allaq yang pertama adalah ia bisa menjadi pintar karena sering belajar dan berdoa. Ia menjadi sukses karena mau bekerja keras dan ia sembuh dari penyakit karena mau berobat atau mau berikhtiar agar ia bisa sembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini digunakan sebagai ayat motivasi bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan jerih payahnya sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pisahkan antara ikhtiar, takdir, dan juga tawakal. Ketiganya saling berkaitan erat. Manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja serta berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, tidak boleh memaksakan kehendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal, bukan berarti bahwa seseorang hanya diam dan pasrah tanpa berikhtiar.
Dengan bertawakal haruslah diiringi dengan usaha dan doa, agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Hikmah beriman kepada qada dan qadar antara lain yang pertama adalah Allah telah menetapkan qada dan qadar sesuai pemahaman yang benar. Yang kedua adalah tidak memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada siapapun. Yang ketiga adalah menyadari bahwa Allah telah membekali manusia untuk kehidupannya. Keempat, menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dan memiliki takdir masing-masing. Kelima, memahami bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak luput dari kekuasaan Allah. 6. Manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. 7. Keberhasilan bisa dicapai dengan ikhtiar. 8. Dapat membedakan antara hak dan yang batil. 9. Menjadi pribadi yang tidak berputus asa. Itulah beberapa hikmah beriman kepada qada dan qadar. Selain itu, beriman kepada qada dan qadar memiliki fungsi atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan beriman kepada qada dan qadar, maka kita dapat melatih kesabaran diri kita. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita juga bisa menolong kemajuan dan kemakmuran umat muslim di sekitar kita. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita juga terhindar dari sifat ragu serta penakut. Kita terhindar dari sifat sombong, dan yang terpenting adalah kita melatih husnuzon kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan tentang beriman kepada qada dan qadar. Semoga berkah dan semoga bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.